dipakai dan kepentingan ya dipakai oleh banyak negara kayaknya lebih dari 70 sekarang ya yang atau mungkin lebih dari 80 ya negara yang menggunakan untuk berbagai macam kebutuhan mengelola data rutin kesehatan. Di Kemenkes sendiri digunakan untuk ASDK itu untuk ASDK itu aplikasi satu data kesehatan untuk ke arah data quality assurance. Kemudian untuk ILP ya monitoring integrasi layanan primer dengan mengumpulkan data agregat. Kemudian dipakai juga untuk zoonosis itu surveillance untuk beberapa penyakit zoonosis tertentu dan mungkin ada beberapa lain ya yang kaitannya dengan penggunaan DHIS2. Jadi eh, platformnya yang dipakai itu DHIS2 tapi websitenya namanya DMI gitu ya kira-kira gitu dmi.kemkes.go.id. Nah, jadi di dalam fitur ini ada nanti yang akan kami sampaikan yang pertama bahwa fitur ini dibatasi oleh hak akses gitu. Saya coba tadi untuk menambahkan hak akses Bapak Ibu untuk bisa ke maintenance itu ternyata nggak bisa. Saya sendiri pun nggak bisa untuk memberikan hak akses kepada Bapak Ibu. Kayaknya memang ini harus timnya Kemenkes sih yang bisa memberikan hak akses. Nah, kemudian yang kedua bahwa hak akses itu nanti di gini, hak akses itu kalau kalau saya bisa ya untuk apa namanya ya melihat hak akses ya. Sebentar saya coba cek dulu. Oh, ini harus saya swipe dulu. Nah, jadi kalau kita lihat di hak akses itu ada pengguna ini pengguna ya nanti nama Bapak Ibu ya akan di sini. Terus role-nya itu ada yang hanya view only, ada yang hanya user, ada yang super user ya. Super user itu yang nanti bisa mengelola lebih banyak fitur ya. Kemudian kalau grupnya itu nanti bisa dikelompok-kelompokkan berdasarkan apakah nanti Bapak Ibu di rumah sakit, ataukah di primer, ataukah di makro, atau di tiga-tiganya. Ini nanti akan tergantung dataset apa yang nanti akan kita bisa akses. Kita bisa mengakses mengisi di dataset yang mana. Nah, dataset itu prinsip dari hak akses di sini ya, nanti ada di fitur user. Tapi yang ingin saya tegaskan di sini adalah di fiturnya maintenance ini. Jadi semua settingan itu ada di fiturnya maintenance ya. Baik itu nanti membuat organization unit mulai dari mungkin apa ya Indonesia, provinsi, kabupaten, puskesmas, bawahnya puskesmas itu ada desa ya. Lalu kemudian dikelompok-kelompokkan menjadi bisa saja nanti di sini ada beberapa yang kemarin hanya mengolah data Hermina gitu, kelompok Hermina, hanya mengolah data kabupaten kota itu, klinik, layanan primer ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini pengelompokan-pengelompokan yang nanti akan mempermudah kita dalam melakukan analisis data. Kemudian hak akses itu juga nanti berkaitan sama ini. Jadi di sini kan ada di kolom yang kanannya public public access ya, seperti saya gede ini. Jadi ini ada public access, ini artinya semua user itu bisa menggunakan. Tapi kalau kita lihat di salah satunya apa ya manajemen fitur ini ya namanya ya. Ini juga ada namanya dataset atau form. Jadi setiap org unit mungkin nanti akan mendapatkan form yang berbeda-beda. Nah, di sini hak aksesnya sudah dibatasi nih, no public access. Jadi kalau kita lihat di komponen makro umpamanya ya di sini ya, ini makro ini public ya, sorry ya, no public ini mana ya? Mikro, oh yang ini. Semuanya public ya. Saya coba lihat tes dulu ya. Mikro umpamanya. Kalau saya nanti mau apa namanya memberikan hak akses itu hak aksesnya berdasarkan bentar. Oh, kok yang di sini salah-salah. Bukan ini diedit ya. Di sini nanti ada eh, sharing setting ya. Nah, biasanya nanti kita set bahwa ini yang hanya bisa membuka itu adalah user mikro ya. Kalau usernya publik dia hanya eh, eh, untuk apa namanya can view only biasanya ya. Can view atau no access. Tapi untuk yang mikro nanti apakah dia nanti yang user tadi ya, user yang kelompok-kelompok user, apakah dia nanti bisa mengakses atau bisa mengedit gitu ya, atau bisa mengcapture. Jadi itu konsepnya dari hak akses tadi ya. Hak akses nanti apa yang kita dapatkan, mungkin Bapak Ibu kan sekarang baru demo ya, kita belum tahu nih nanti kapan ini bisa diberikan akses ya. Itu yang dilihat mungkin hanya sebagian dari beberapa fitur yang ada gitu ya. Nah,
Kemudian ini konsepnya hak akses, sehingga pada saat nanti kita masuk ke dalam DMI, mungkin pertanyaannya begini, banyak pertanyaannya, kok saya nggak bisa ngakses ya gitu, atau mungkin pada saat mendampingi puskesmas, umpamanya Bapak Ibu, oh mau penelitian nih di dinas kesehatan, oh dinas kesehatannya muncul ini DMI-nya, tapi puskesmasnya kok nggak ada gitu. Jadi kalau puskesmasnya nggak ada, pertama memang organizationnya itu belum di-create gitu ya. Kemudian yang kedua memang dia belum di-assign gitu untuk apa namanya, untuk bisa menggunakan form tertentu atau dataset tertentu. Ada dataset mikro, ada dataset makro, ada dataset mikro yang primer gitu. Nah, dia belum bisa melihat itu. Atau dia memang nggak punya usernya, belum diberikan hak akses untuk bisa ngisi dan melihat gitu. Nah, itu kemungkinan-kemungkinan yang harus kita pada saat nanti Bapak Ibu, oh saya ingin mau melakukan penelitian di Kabupaten A nih untuk DMI puskesmas ini atau 5 puskesmas ini gitu umpamanya. Oh ternyata, oh kok nggak ada nama puskesmasnya. Nah, berarti nanti kita harus masuk ke setting tadi, ke maintenance tadi. Sebentar. Eh, ke maintenance ini untuk nanti pertama ya menambahkan organization unit. Pastikan bahwa umpamanya di Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli, loh ini kok Kabupaten Tapanuli adanya cuman rumah sakit saja gitu umpamanya. Kok apa namanya puskesmasnya nggak ada gitu. Berarti kita harus menambah puskesmasnya. Nah, menambahnya pertama kita harus pastikan bahwa ini di parent yang benar gitu ya. Parentnya mana? Gitu pilih dulu parentnya sampai terpilih dia warna apa nih? Warna apa ya? Ini soalnya monitornya kayaknya nggak terlalu bagus ya. Jadi warnanya ini kalau saya tuh orange gitu ya. Terus saya ambil contoh di mana ya? Mungkin di ini ya, di di Yogyakarta ya. Di Yogyakarta kemarin kita nambah yang di Kabupaten Bantul ya. Nah, Kabupaten Bantul itu kita nambah gak banyak nih. Layanan primernya banyak. Dokter praktek, dokter gigi, klinik ya. Tapi gini, catatannya PMB itu apa ya? Oh bidan ya, bidan. Sama puskesmas dan rumah sakit. Jadi kita harus konsisten dalam rangka penamaan gitu. Namanya harus gimana ya, kalau kalau dia dokter praktek mandiri ya harus diawali DR gitu supaya gampang kita urut, jadi ngurutnya, mencarinya, terus kemudian untuk nanti melakukan filter tertentu itu mudah kita mencarinya, atau mengassign nanti pada saat kita mengassign apa ya dataset ke organization unit yang baru, nyarinya mudah gitu. Dokter gigi pakai DRG depannya, kalau klinik pakai klinik depannya. Kalau dia apa ya praktek mandiri bidan itu pakai PMB. Nah, terus kemudian nama bidannya. Terus kalau puskesmas, puskesmas terus nama puskesmasnya. Atau biasanya PKM sih, PKM atau puskesmas. Kalau rumah sakit depannya RS ya. Entah itu nanti RS umum, RS khusus, RS apa nih, PAU ya, RSU gitu ya. Terserah nanti. Yang penting depannya itu RS. Nah, di sini nanti bisa dari sini aja kita sudah apa ya sudah banyak kayak kayak tips and tricksnya ya untuk nanti supaya memudahkan kita untuk menganalisis. Memang eh, hari ini kita menganalisis ya, tapi kalau nggak tahu di belakangnya itu kayak apa, itu akan susah nanti kita membayangkan mau menganalisis apa. Nah, termasuk ini nanti dataset tadi, kalau dilihat tadi ada berapa dataset ya. Dataset itu form ya. Nanti pada saat kita ngentry data seperti yang kemarin saya tunjukkan itu form apa yang akan muncul. Nah, untuk makro ini yang contoh yang makro ya. Pasti nanti diassign ke eh, data elemennya apa saja, terus nanti ini akan diassign ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota. Aduh, kok lambat. Ya, paling bawah ini ya. Ini data elemennya ini yang sebelah kanan ini data elemennya yang dipakai di dalam form itu apa pertanyaan-pertanyaan yang dipakai dalam form. Terus kemudian dia itu diassign ke sini ya, Aceh, terus Aceh Barat. Tapi dia tidak diassign ke rumah sakit gitu. Jadi rumah sakit nggak akan bisa mengakses form ini gitu. Dia juga tidak diassign ke puskesmas mana tadi yang Yogyakarta ya, Bantul. Nah, dia tidak diassign ke apa praktek mandiri ya, primer, rumah sakit enggak gitu. Sehingga yang bisa mengakses form ini itu hanya yang tercentang-centang ini. Nah, itu ya apa namanya kira-kira konsep dataset, ada organization unit, dataset, sorry, dari hak akses tadi ya. Hak akses nanti akan berpengaruh terhadap
apa namanya dataset, berpengaruh terhadap data elemen ya, data elemennya setiap ini ada juga ya. Nanti berpengaruh juga berkaitan sama organization unit gitu ya. Nah, kemudian saya kembali ke sini ini eh, nah, jadi kemarin kita sudah diskusi bahwa ada struktur dari apa namanya karakteristik dari formnya atau instrumennya ya, entah mau mau bikin form, sorry, mau terminologi yang pakai form, mau instrumen ya, atau dataset gitu ya. Kalau di DIS 2 pokoknya standarnya namanya dataset gitu. Nah, strukturnya berjenjang, jadi ada pengelompokan-pengelompokan tertentu, tapi pengelompokan ini pada akhirnya nanti yang akan kita lakukan pada saat analisis ya. Sebenarnya bisa kita kelompokkan data set itu untuk yang komponen satu, komponen 2, komponen 3. Tapi saat ini kita nggak mengelompokkan dulu ya. Di dalam situ belum sempat kita mengelompokkan. Nah, untuk skala penilaian kemarin sudah kita singgung SOCI, HISMM, dan dari NHS modelnya itu 5 atau 6 skala dengan nilai 0 sampai 5. Kemudian untuk yang apa ya, khusus untuk rumah sakit sama primer itu ada tambahan untuk RME ya. Cuman kita tidak pakai MRAM sebenarnya, tapi mencontoh MRAM ya. Karena poin-poinnya itu sangat sedikit ya. Kalau di rumah sakit hanya berapa ya? 21 kalau nggak salah ya, 21 item. Kalau yang vaskes primer itu saya lupa berapa ya, berapa item. Pokoknya ada beberapa. Nah, kemudian eh, ya form-form ini karena tadi kita punya punya menu maintenance tadi ya. Waduh, ini kok harus Skype dulu ya. Karena kita punya menu maintenance tadi, jadi kita bisa menambahkan, mengedit ya. Jadi kalau mau mengedit, umpamanya saya mau mengedit form ini gitu ya, form yang makro ini ya. Saya mau menambahkan di sini kita pakainya custom ya. Custom form gitu. Jadi yang tampil itu custom form. Kalau standar formnya itu yang default tampilannya nggak cocok gitu ya untuk dengan model instrumen yang kita desain. Makanya kita membuat ini custom itu ada di design data entry form ini. Nah, di sini bentuknya sudah kayak gini. Jadi yang di kemarin Bapak Ibu lihat di mana di data entry form itu data entry di sini ya, nanti ada data entry itu sebenarnya ngeditnya di sini nih gitu. Ngeditnya terus kemudian kalau nanti ada perubahan ini ya apa dan di sini ada sedikit apa ya coding ya. Jadi kalau codingnya kalau saya klik di source-nya ini codingnya. Codingnya itu untuk ini supaya kalau usernya itu milih jawaban yang nomor satu, nomor dua, nomor tiga, itu langsung tersimpan di data elemennya tersimpan skornya satu, 2, 3, 4, 5 atau nol. Begitu juga yang lainnya. Jadi kalau dia jawab ini, jawab ini, jawab ini, maka skornya ini. Atau kalau dia jawab ini, kalau pilihan jawabannya memang single choice gitu, kalau dia jawab ini, maka skornya ini. Kalau dia multiple choice, kalau dia ini, dan ini, maka ini, dan ini, maka ini. Jadi sudah ada di baliknya sini ya, di baliknya ini. Lalu kemudian secara tampilan kita bisa edit narasi-narasinya saja di sini gitu. Kemarin sempat kita yang bikin primer. Yang primer itu pola yang kita lakukan adalah copy paste gitu. Jadi copy paste dari sini source-nya ini copy paste. Lalu kemudian setelah itu ya kita edit sininya langsung pas diedit source-nya sudah kesimpan maka diedit apa namanya narasi-narasinya yang ada di sini. Jadi nggak terlalu membutuhkan apa ya programmer gitu ya untuk kemudian nanti mengedit karena memang tujuannya harus bisa dikelola secara mandiri oleh orang-orang yang non teknis gitu. Apalagi kalau dilihat dari teman-teman apa ya yang mengelola DMI ya itu kan ya yang programmer cuma berapa gitu ya. Dan mungkin nggak semuanya bisa bisa tahu programming gitu ya. Nah, solusinya mengapa kok menggunakan DHIS 2 itu tujuannya untuk memudahkan pemeliharaan juga gitu. Dari sisi pemeliharaan karena apa ya back end bukan back end ya namanya. Ya interface-nya untuk back end-nya itu sudah ada gitu ya interface-nya gitu. Jadi tinggal masuk-masukin aja kita ngedit-ngedit aja terus kemudian langsung muncul di depan gitu. Ngedit-ngedit dikit langsung muncul di depan gitu. Nah, jadi ini ya kemudahan mengapa alasan lain mengapa kok menggunakan DHIS 2. Kemudian yang kalau kita lihat lagi, umpamanya tadi sudah di apa ya
Kalau ada pertanyaannya apa, terus kemudian option jawabannya apa, dan teksnya itu bisa kita sesuaikan, bisa kita tambah. Tapi kalau sekarang sudah permanen ya, jadi tidak boleh ditambah. Kalau mau direvisi teksnya boleh gitu. Tapi kalau harus ditambah itu nanti gini, khawatirnya mempengaruhi jawaban yang sudah terjadi gitu ya, jawaban yang sudah terjadi. Kecuali kalau kita memang start from the beginning, ya, umpamanya tahun depan nih kita start dengan fresh question gitu, ya nggak apa-apa gitu. Asal nanti apa ya, bagaimana membandingkan dengan tahun sebelumnya, kita bisa kasih justifikasi gitu. Nah, selama ini kita tidak pernah merubah ya jumlah pertanyaan, hanya narasi-narasinya aja yang kemudian disesuaikan. Kemudian, nah karakteristiknya, datanya kemarin kita sudah melihat karakteristik datanya yang kita pakai itu hanya sedikit gitu ya. Walaupun tipe datanya itu banyak yang disediakan oleh DHIS 2. Ada date, ada apa lagi, age ya, terus kemudian ada macam-macam gitu ya. Tapi yang kita pakai ya hanya numerik sama teks itu. Kategori itu option set sebenarnya, tapi option set itu pada akhirnya ada dinomorin juga gitu. Jadi contoh gini, kan pertanyaan kan ada 5 skala ya atau 6 skala. Pertanyaan itu tuh setiap data elemen itu kita buat bahwa skalanya itu 6 gitu, dari 0, 1, 2, 3. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul karena tadi kita pakai coding sedikit ya. Ini teman-teman programmer ya yang mengcoding design formnya tadi. eh, itu sudah langsung otomatis kalau teksnya yang dipilih itu nomor 4, dia nanti kategori keempat gitu loh, dengan skornya 4 gitu. Bayanginnya gini, kalau kita lihat skornya gini ya, kembali ke sini ya, di maintenance, di data element, ya, di option set dulu ya, gini-gini, salah satu data elemen apa ya, umpamanya, eh, hmm, atau ini ya, atau 5 nih, gitu. 5.1 gitu, udah nggak sih? Nah ini, eh, data elemennya 2B1 umpamanya. 2B1 itu tentang bagaimana sistem pertukaran data kesehatan organisasi dengan provider lain selama ini berjalan di organisasi Anda. Isunya tentang standar pertukaran data dengan pihak eksternal. Nah, kemudian kalau di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa ini store zero as data value. Kalau dia jawabannya ada pilihan yang 0, maka 0 itu menjadi jawaban gitu. Nah, lihat bahwa tipenya itu, value-nya itu, type-nya itu numbers gitu. Tapi ini nggak bisa diedit ya. Karena kenapa nggak bisa diedit? Karena kita sudah pakai namanya option set gitu. Option set yang kita pakai score gitu. Option setnya banyak gitu. Jadi kita pakai score. Nah, option set score itu apa? Ini kita bisa cek di sini. Nah, sebentar ya. Saya kembali ke sini ya. Order, namanya option set. Ada namanya option set, nama option setnya score. Nah, value type-nya itu numbers. Numbers itu apa? Coba kalau kita lihat nomornya ada berapa banyak nomornya optionnya ini. Ada 6. Yang 0 itu ya 0 gitu ya. Karena kan narasinya kan ada di teksnya tadi ya, di teks yang formnya tadi ya. Tapi ini kita pokoknya kodenya di 0, 1, 2, 3, 4, 5 karena ada 6 pilihan jawabannya. Ada yang 6, ada yang 5 ya, tergantung dari masing-masing pertanyaan. Tapi kalau 5 dia mulainya dari 1 gitu. Kalau 6 dia mulainya dari 0. Kenapa kok milih 0? Kemarin kayaknya sempat saya singgung juga bahwa oh ternyata pilihan yang itu tuh ada yang benar-benar belum mulai sama sekali, padahal di pilihan jawabannya itu setidaknya mulai 1 poin gitu, sudah mulai gitu. Akhirnya kita tambahin, tapi ya kita nambahin yang nolnya, bukan nambahin yang lain gitu, bukan merubah narasi yang lain. Karena perubahan narasi itu akan berpengaruh terhadap yang ngisi sebelumnya nanti gimana gitu ya. Karena sudah ada yang ngisi sebelumnya. Makanya kita nambahinnya di nolnya itu lebih aman gitu. Nah, di sini skornya ini kalau kita kembali ke data elemennya tadi, karena dia pilihan jawabannya itu adalah skor gitu ya. 5 ya. 5 titik berapa sih tadi? Oh, 5.1 gitu. Nah, ini ya. Oh iya ya. Nah, ini option setnya score. Dia otomatis bahwa kalau kita membuat data elemen dengan kode 2B1 dan option setnya itu adalah score, maka pilihan jawabannya itu hanya 0, 1, 2, 3, 4, 5 kategori. Tapi kategori itu sebenarnya numbers gitu loh, kategori itu ya.
Eh, nah, karena dia numbers dan kita analisisnya data itu nggak macem-macem, nggak neko-neko gitu. Jadi kalau itu diagregasikan dengan katakanlah sama-sama 2B1, tapi kan yang jawab ada 1.000 rumah sakit gitu. Jawaban 1.000 rumah sakit itu bisa ada yang nol, ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, dan seterusnya ya. Maka cara strategi agregasinya adalah average. Ya, di sini konsep data elemennya nanti akan berpengaruh terhadap hasil analisis kita. Analisis kita ketemunya, keluarnya itu adalah average nanti untuk agregasi. Jadi bukan sum gitu. Karena ada beberapa yang sum. Sum itu contohnya untuk data rutin gitu. Data rutin umpamanya jumlah ibu hamil yang diberi tablet vitamin A gitu, atau tablet FA gitu. Nah, itu kan jumlah gitu. Kalau jumlah memang kita nggak bisa average, harus sum gitu. Sum karena kita ingin mengagregasikan dari 10.000 puskesmas umpamanya. Nah, sehingga data elemen yang dipakai oleh masing-masing puskesmas itu nanti dijumlahkan, bukan di average. Nah, kalau kita nggak bisa pakai sum, kita harus pakai average karena ingin melihat apa namanya rata-rata dari tingkat DMI-nya. Nah, di sini konsepnya. Nah, konsepnya sama ya, semuanya average, terus kemudian eh, nah, apakah dia nanti diagregasikan atau dihitung sendiri-sendiri gitu. Eh, ini karena ini tadi rumah sakit, kalau rumah sakit dia diagregasikan, ya, jadi nggak dihitung sendiri-sendiri. Beda dengan dinas kesehatan, karena dinas kesehatan ada kabupaten kota sama ada provinsi. Nah, kalau kita tidak memilih kabupaten kota dan provinsi, ini ya masuk ke sebelah kanan ini, itu nanti hasilnya yang dari kabupaten kota maupun provinsi yang kita masukkan di sisi sebelah kanan itu nanti akan dihitung terpisah gitu, nggak akan diagregasikan di level atasnya. Dia akan diagregasikan di level yang umpamanya ya di provinsi sama kabupaten kota ya, nasional tidak. Jadi dia untuk kabupaten kota sama provinsi itu tidak, kabupaten kota tidak diagregasikan ke provinsi ya, kira-kira gitu. Ya. Provinsi juga nanti tidak mengagregasikan atau tidak diagregasikan ke level di bawahnya atau level di atas. Sebentar, sebenarnya sih cara bacanya lupa saya. Ya, prinsipnya dia tidak diagregasikan di level atasnya gitu. Ini kayaknya salah di sini. Nah, di sini. Jadi dia tidak akan untuk kabupaten kota, dia tidak akan diagregasikan di level provinsi. Nah, tetapi untuk level nasional dia akan diagregasikan. Oh, maaf, benar-benar di sini. Untuk level nasional dia nanti akan menghitung kabupaten kota dan provinsi sendiri-sendiri gitu. Jadi bukan provinsi itu merupakan agregasi dari kabupaten kota, tetapi kabupaten kota dan provinsi itu dihitung secara terpisah. Ini aggregation levels maksudnya di sini ya. Nanti di data elemennya apa ya? Punyanya dinas itu namanya apa ya? A gitu ya. A sebentar. A titik satu gitu. Data elemennya mana sih? Nah, ini ya A11 ini deh ya. Average A11. Apakah ada rencana strategis blueprint roadmap SMIK berbasis digital ya tentang rencana strategis SMIK? Kalau dilihat bawahnya ini ya dipisah ya. Kabupaten provinsi dia dihitung secara terpisah. Jadi si kabupaten tidak akan diagregasikan ke provinsi. Bacanya begitu. Dan tapi dia nanti dua-duanya itu nanti akan diagregasikan di level nasional sebagai entitas sendiri-sendiri. Ya, bukan entitas yang diagregasikan di provinsi lalu kemudian diagregasikan di level nasional. Karena organization unitnya kalau kita tadi lihat antara apa namanya Indonesia ya, provinsi ya, kabupaten kan di bawah provinsi nih gitu ya. Ini kabupaten, terus ini di provinsi kan atasnya ya hierarkinya. Nah ini enggak secara default DHIS 2 itu biasanya yang level tertinggi itu mengagregasikan level yang bawahnya. Entah itu cara mengagregasikan, kalau sum berarti dia otomatis menjumlahkan. Kalau apa ya maksimum berarti dia hanya mengambil dari sekian banyak kabupaten atau fasilitas di bawahnya, organisasi di bawahnya, itu yang maksimum yang mana. Kalau minimum ya yang minimum yang mana. Kalau average berarti mereka akan menggabungkan lalu kemudian merata-ratakan, di-average-kan gitu. Untuk yang level Aceh, gitu. Untuk level yang provinsi. Nah, tapi karena tadi kita data elemennya atau data setnya tadi kita nyatakan bahwa dia bukan
bukan hierarki yang default ya, maka kita masukkan situ. Nah, di situ ini ya, apa namanya ya, konsep dataset yang nanti kalau kita ini nanti pada saat kita menganalisis yang makro itu cara menerjemahkannya itu DMI yang provinsi ya hanya DMI provinsi saja gitu. DMI yang kabupaten ya hanya DMI kabupaten saja. Jadi jangan dibaca bahwa DMI provinsi itu adalah rata-rata dari kabupaten di bawahnya. Nah, nggak berlaku ini yang khusus untuk yang level makro ya di dataset. Oke, baik. Lalu kemudian yang apa lagi ya? Ini ya yang penting-penting lagi ya sebelum kita analisis ya. Tadi teks numerik sudah, teks-teks itu kayak ada beberapa pertanyaan yang di depan-depan itu. Siapa nama kontak personnya gitu. Ada juga yang nomor telepon tuh ada sih numbers tapi nomor telepon itu kayaknya ada sendiri deh. Coba kita lihat ya. Tipe data yang dipakai itu kalau data elemen ya. Kalau saya tambah baru, ini short name, code, terus apa lagi ya? Description field. eh, ini tipenya. Tipenya bisa time, percentage, integers, username. Oh, username juga ada ya. Organization unit ya, itu nama organization unitnya itu bisa ke user ya. Bisa file aja bisa, image, GeoJSON aja bisa. Hmm, tapi nggak semua kita pakai sih. Yang kita pakai nanti yes no ini nggak harusnya bolehan ini ada dipakai juga ya. Kita dipakai juga yes no itu kita pakai teks, terus kemudian email itu ada email yang untuk pas di depan-depan itu alamat email, phone numbers itu juga dipakai ya. Di depan-depan itu kita pakai untuk mencatat kontak person gitu. Terus yang lain-lain apa ya? Numbers sih. Yang paling banyak sih memang numbers ya. Semuanya numbers. Yang pertanyaan-pertanyaan DMI itu hanya dua itu, number sama yes no. Kalau yes no ya udah tahu ya jawabannya yes no itu nanti pada saat tersimpan di dalam database ya cuma 01 gitu aja. Kalau yang numbers tadi yang pakai score yang tersimpan di dalam database itu 012345. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu nganalisisnya hasilnya kayak mana. Oke, saya cancel dulu. Terus apa lagi nih? Slideshow yang perlu lagi ini analisis validasi. Oh ya, proses analisis data. Nah, jadi analisis data bukan sebagian besar ya. Analisis datanya di DM itu sederhana gitu. Jadi hanya deskriptif saja yang di sini. Dia hanya merata-ratakan dari sesuai dengan kelompoknya tadi. Apakah itu kelompoknya nasional apa namanya komponen atau subkomponen ya. Tapi pada saat kita ingin menampilkan yang komponen atau subkomponen, itu kan kombinasi dari 3 atau 4 pertanyaan ya. Nah, kombinasi 3 atau 4 pertanyaan itu kita hitung dulu di dalam indikator nanti. Kita buat dulu indikatornya. Baru kemudian kita simpan, baru kemudian nanti bisa ditampilkan di visualisasinya. Nah, kita coba dulu di sini ya, analisis validasi data DMI ya. Ini berkaitan dengan kualitas data DMI. Jadi kita ada persyaratan bahwa data yang dianalisis itu yang menjawab lebih dari 70%. Jadi kalau di mana di makro itu ada berapa pertanyaan ya? 42 atau 43 pertanyaan ya. Jadi dia minimal harus menjawab 30 berapa? 37 atau 38 pertanyaan. Baru dia dikatakan boleh dianalisis, eligible untuk dianalisis. Rumah sakit pun juga demikian. Ada 69 pertanyaan, ya kira-kira dia eligible untuk dianalisis jika dia menjawab kurang lebih 50 sekian gitu ya. 50 atau 60 ya. 50 deh kayaknya. Pokoknya 70% ya. 70% dia minimal harus terisi gitu. Nah, sayangnya di DMI itu kita belum memungkinkan untuk membuat restriksi itu gitu. Restriksi bahwa dia oh ini sudah dianalisis. Sebenarnya ada caranya. Cuman sayangnya secara teknis itu kayaknya harus diperbaiki sistemnya. Nah, ini yang kita nggak bisa itu. Kalau dari sisi kami karena apa ya bukan programmer ya. Jadi yang teman-teman sudah berkali-kali diskusi sama teman programmer pun juga bingung gitu. Kok ini nggak bisa ya gitu ya. Kayaknya bukan karena ininya ya, bukan karena bisa saja karena maturitas teknologinya ya di IS2-nya. Ada sih fiturnya, tetapi fiturnya itu karena mungkin banyak yang tidak make gitu ya fitur itu, sehingga akhirnya nggak terlalu di
apa ya, dipelihara gitu ya, karena ini setiap 6 bulan tuh pasti rilis nih. DIS 2 rilis versi berapa, 6 bulan lagi rilis versi berapa ya, semakin banyak semakin besar itunya, fitur-fiturnya dan kompleksitasnya juga semakin banyak, sehingga beberapa fitur barangkali terabaikan ya karena memang nggak banyak yang pakai gitu. Nah, kemudian itu yang nomor dua. Tapi kita juga sebelum itu melakukan analisa validasi data DMI dengan antar variabel. Jadi bisa antar variabel. Contoh gini, antar variabel apa ya? Yang kita lihat itu umpamanya gini, tingkat DMI rumah sakit. Oh, tingkat DMI-nya 5 atau tingkat RME rumah sakit. Oh, tingkat RME-nya 6. Tapi jumlah tim IT-nya cuma satu gitu. Atau apa ya, dengan yang lain ya, umpamanya dia di variabel yang lain itu umpamanya standar interoperabilitas ya. Standar interoperabilitasnya dia masih apa ya, masih skornya itu masih 1 atau 0 gitu. Tapi tingkat RME-nya kok tinggi gitu. Ya, aneh gitu, gitu ya. Kira-kira gitu ya. Jadi apa ya, cara kita melakukan validasi itu bisa antar variabel, atau bisa dengan melihat sumber data lain yang kita pakai. Contoh yang kita pakai itu dengan menggunakan data RS online. Umpamanya di RS online itu ada status akreditasi, lalu kemudian ada tipe atau kelas rumah sakit, kemudian ada apa ya, kalau nggak salah ada beberapa parameter itu yang kita pakai untuk memvalidasi apakah skor akhirnya DMI itu make sense atau enggak gitu, masuk akal atau enggak gitu. Ini contoh-contohnya mungkin ada ya, contohnya ya. Kalau kelengkapan tadi sudah ya, minimal 70% atau 80%. Kemudian kalau konsistensi ini antar variabel sama dengan sumber data lain gitu. Nah, contoh yang ini kita melihat analisis berdasarkan sumber data lain. Jadi berdasarkan status SIM RS. Nah, status SIM RS itu ada di RS online gitu ya. Statusnya itu ada yang kosong gitu ya, karena di RS online rumah sakitnya nggak ngisi ya, bisa ya. Tapi ada loh yang dia tidak ngisi, statusnya nggak jelas itu, tapi levelnya 4 gitu ya. Ada gitu ya. DMI-nya level 4 ya, ya bagus sih sebenarnya, tapi bener atau enggak nih ini gitu. Umpamanya SIM RS-nya tidak tersedia, tapi ada ya loh yang sampai level 5. Ini yang benar yang mana gitu? Yang benar yang DMI-nya, atau yang tidak benar itu adalah SIM RS-nya itu, RS online-nya. Jadi SIM RS-nya dinyatakan tidak tersedia ya di RS online. Atau SIM RS-nya itu dia punya front office, punya back office lengkap, tapi kok dia cuma level 1 gitu. Nah, ini kan juga unik gitu ya. Mengapa kok begini? Nah, ini salah satu cara kita untuk mengkritisi ya, apa ya, hasil DMI, penilaian DMI. Karena kan DMI ini kan penilaiannya kan mandiri ya. Jadi kita nggak bisa, dan kadang-kadang pendelegasian gitu, didelegasikan ke 1 atau 2 orang, terus kemudian suruh ngisi, nggak ada mekanisme validasi, pokoknya yang ngisi aja gitu. Dan yang ngisi juga nggak tahu gitu apa yang harus diisi. Jadi ya sudahlah, yang penting klik 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 klik, klik, dah gitu, selesai gitu. Nah, itu yang tantangan kita ya selama ini dengan DMI ya. Nggak semuanya itu bisa memahami bahwa DMI itu ada fungsinya loh nanti untuk rumah sakit atau untuk fasilitas kesehatan yang lain. Nah, harapannya Bapak Ibu nanti yang katakanlah nanti akan menggunakan DMI untuk penelitian, untuk pendampingan, pengabdian masyarakat, atau untuk kegiatan magang mahasiswa, itu bisa memandu ya, untuk kemudian mengisi DMI ini secara lebih proper, dan apa namanya, jika memungkinkan juga bisa untuk ini ya, untuk hasilnya itu dianalisis dan kemudian difeedbackkan ke mereka. Karena harapannya memang memang apa ya, ada umpan balik yang sifatnya itu personalized ya, yang spesifik untuk fasilitas kesehatan itu sendiri. Nah, ini konsep analisis. Cara kita menganalisis sayangnya masih masih pakai manual ya. Jadi di dalam, sebenarnya ada sih caranya yang di dalam DMI itu, di dalam apa, aplikasi, tapi kita harus memasukkan data dulu gitu. Jadi kalau di mana, di sini ya, kalau kita masuk ke sini, itu sebenarnya kita bisa, kalau tadi kan datanya kan eksternal nih, datanya dari SIM RS-nya tersedia atau tidak tersedia, terus kemudian dibuat ini ya, dibuat pivot table ya, table 2x2. Itu sebenarnya sangat memungkinkan, tapi konsekuensinya kita harus memasukkan data itu gitu.
Nah, untuk memasukkan data itu ada dua metode. Metodenya bisa API ya, bisa otomatis, tiga ya, atau ngentri satu-satu gitu. Jadi setiap rumah sakit nanti dimasukin satu-satu, wah itu kemeng kalau itu ya. Terus kemudian yang ketiga itu adalah yang sebenarnya ada yang menu namanya data import wizard, bookload, atau apa lagi ya, yang satunya ya, export import ya, mana sih import? Nah, ini ada ekspor impor. Jadi kita bisa saja membuat apa ya, data eksternal itu sesuai dengan template tertentu. Kemudian dari template itu kemudian otomatis kita importkan ke sini gitu, menjadi data elemen baru. Atau kita buat dulu data elemennya, baru kemudian nanti kita import sesuai dengan karakteristik dari data tadi. Apakah datanya numerik, apakah datanya boolean ya, yes no gitu, ataukah datanya yang lain gitu. Nah, caranya sebenarnya begitu, cuman kita tidak praktis gitu ya, tidak praktis karena kebutuhannya itu selalu berkembang, bertambah, akhirnya kita pakai ya udahlah kita download dulu aja gitu data DMI-nya kita download dulu, bentuknya downloadnya CSV, terus kemudian setelah itu kita gabungkan dengan sumber data lain. Makanya eh, di dalam sini ya, di dalam apa namanya organization unit itu pasti kita sematkan namanya kode ya, code ya, code itu pasti kita masukkan ini karena code ini yang nanti akan berguna untuk menghubungkan dengan sumber data lain. Jadi code-nya yang provinsi itu kan 2 digit ya. Nah, sebenarnya cuma dua ini ya. Terus kalau yang mana lagi ya, kabupaten kota 4 digit, rumah sakit ini contohnya rumah sakit. Nah, ini yang 7 digit terakhir. Ini yang kode rumah sakit. Kalau yang layanan primer ya juga ada kodenya sesuai dengan kode yang terbaru kalau layanan primer ya, yang IHS kalau nggak salah. Kalau yang rumah sakit ya eh, karena sudah lebih dulu ya, ini rumah sakit ini tetap menggunakan yang 7 digit gitu. Nah, itu cara apa namanya kita kalau mau menggabungkan data. Tapi mungkin untuk saat ini kita nggak belum masuk ke situ dulu ya. Nanti kalau perlu di ini kan barangkali eh, bisa kita eh, pelajari di lain waktu. Nah, kemudian yang berikutnya konsep analisis data. Nah, karena kita tahu tadi data elemen kita karakteristiknya begini, dia diisi oleh organization unit yang mana saja di primer atau rumah sakit, kemudian atau di dinas kesehatan kabupaten kota atau provinsi, terus kemudian yang perlu kita apa ya pahami itu 3 building block dari eh, DHIS 2. Ini DHIS 2 karena kita platformnya kan pakai DHIS 2. Jadi yang terkait dengan apa, kapan, dan di mana gitu. Apa itu adalah data elemennya atau indikatornya. Kemudian kapan itu periode waktu yang ingin kita analisis karena DMI ini ya sudah 3 tahun. Kita bisa saja periodenya itu yang fixed period atau relative period ya, 3 tahun ke belakang atau 1 tahun ke depan, 1 tahun ke belakang gitu. Where itu di mana ini levelnya berkaitan sama organization unit. Apakah nanti mau melihat di skalanya nasional, apakah nanti mau melihat di skalanya provinsi atau kabupaten kota atau di fasilitas kesehatan gitu. Jadi konsepnya begitu. Nah, dataset kita memang dataset yang sifatnya tahunan gitu ya. Sehingga kalau bilang when, kapan, itu pilihannya ya cuma tahun 2024, 2023, dan 2022 gitu. Um, Wattnya ini yang variasi gitu, wattnya. Jadi wattnya itu bisa kita mau melihat per masing-masing pertanyaan, atau kita mau melihat kelompok pertanyaan atau komponen, subkomponen, atau kita melihat keseluruhan. Jadi totalnya dari, bukan total ya, average dari nilai DMI-nya itu berapa gitu. Nah, caranya untuk analisis pakainya data visualizer. Data visualizer itu kalau di mana ya, di DMI-nya tadi ya. Ini ada menu namanya data visualizer, ada event itu untuk yang datanya individu nanti. Kita pakainya nggak semua menu ini kita pakai kok gitu. Jadi data visualizer, kita klik sini. Nah, data visualizer itu tampilannya prinsipnya apa ya? Ini tadi yang dimensi yang 3 tadi ya. What, when, sama where gitu ya. Datanya apa, periodenya kapan, di mana ya. Ini 3 ini pasti dipakai terus tuh. Terus kemudian yang penting lagi di sini kita tipenya apa? Mau tipe visualisasinya mau yang tabuler ya. Ini bar chart, stack bar chart ya.
column chart ini, kolom ya. Kalau sini barnya yang ini ya. Line chart, area, stack area gitu, pie, radar ya. Kita pakai radar gitu. Kita pakai single value juga kita pakai. Scatter hanya untuk yang datanya numerik sama numerik ya. Dua variabel tapi datanya dua-duanya numerik ya, numbers atau apa ya? Integer ya boleh sih, pokoknya ya angka ya. Single value itu eh, apa ya? Biasanya indikator sih yang kita lihat itu indikator atau jumlah ya, jumlah total rumah sakit gitu, jumlah total dinas kesehatan yang dianalisis gitu. Eh, atau nilai rata-rata DMI di Indonesia gitu. Jadi single value ya. Eh, dan kita nggak pakai yang macam-macam. Jadi yang kayaknya yang kita pakai itu tabuler, radar, stack nggak juga nih, stack apa namanya, column ini, column bar sama single value gitu. Coba kita lihat ya, nggak neko-neko lah gitu, nggak nyari yang macam-macam. Itu coba saya boardnya ya, ini bisa dilihat di dashboardnya, ini paket, ya kan. Nah ini radar chart, ini column bar, ini single value, bawahnya ini apa tabuler ya, pivot table. Ini juga bar chart yang mengindikasikan tiga periode yang berbeda. Udah gitu. Jadi nggak terlalu apa ya, nggak macem-macem lah gitu terkait sama analisisnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menganalisis data ya di DMI ini, contoh-contohnya yang DMI, saya kasih contoh dulu ya ininya ya. Sebenarnya Bapak Ibu bisa lihat di dashboardnya ya. Terus eh, ini kita ada dashboard yang, atau mungkin langsung ke dashboard kali ya. Nah, bedanya apa di sini antara monitoring tingkat rumah sakit, monitoring makro ya, kemudian di sini monitoring layanan primer belum ya, monitoring RMI rumah sakit, karena eh, primer itu belum diprioritaskan gitu ya, walaupun sudah dimulai, tapi sekarang ini teman-teman Kemenkes itu mengejar yang rumah sakit sama yang makro. Makro itu maksudnya yang dinas kesehatan ya. Kemudian ini yang saya bintangi, yang depannya itu monitoring, 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 itu adalah untuk kepentingan tim DMI gitu. Jadi mungkin insya Allah nanti Bapak Ibu juga akan dapat yang ini ya, kemungkinan ya. Karena tujuannya kan kita levelnya itu kan gimana ya, bukan di fasilitas kesehatan, bukan orang dinas, bukan orang rumah sakit, tapi kita membantu ya dinas kesehatan, rumah sakit atau layanan primer ya untuk melakukan pengisian. Jadi kita juga bisa ikut melakukan monitoring gitu ya. Nah, sedangkan yang di sini kematangan digital, layanan primer ini nanti di apa ya? Kalau dilihat itu share-nya kemana? Share-nya itu hanya ke user primer gitu ya. All user kita lihat nih no access all user. User primer tadi yang pengelompokan tadi ya, masih ingat ya yang pengelompokan di manajemen user itu juga hanya view only, dia tidak merubah, tidak bisa merubah. Nah, jadi kalau mau menambah visualisasi dengan menganalisis data sendiri ya bikin dashboard baru gitu untuk dirinya sendiri gitu. Kemudian kematangan digital rumah sakit itu juga sama, kira-kira modelnya begini. Kalau kita lihat dari apa ya, ini ya, oh sorry kok ini ya, share-nya ini ya. Ini juga sama. Itu all user no access. Loh, kok ini user primer, view only. Bentar. Oh, ini kematangan digital layanan primer. Sorry. Yang rumah sakit nih. Sakit, share, ini juga sama. Nah, ini bedanya di sini nih. User yang mikro itu view only ya. Kalau user yang ini apa namanya? User group ini kan admin ya. Rasya ini siapa ya? Nggak tahu saya. Ini mungkin adminnya. Pusdatin mungkin ya. Terus yang di sini all user no access tapi makro itu bisa melihat juga. Nah, tujuannya bisa melihat mengapa? Karena yang makro di dinas kesehatan dia punya wewenang untuk melihat rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang ada di wilayahnya. Makanya kalau rumah sakitnya itu ada di level kabupaten tertentu, itu teman-teman kabupaten, dinas kesehatan kabupaten bisa melihat hasilnya gitu. Karena dia punya kepentingan untuk melakukan monitoringnya di fasilitas kesehatan gitu. Begitu juga kalau dia di levelnya provinsi gitu. Jadi provinsi juga bisa melihat rumah sakit di bawahnya dan kabupaten di bawahnya gitu. Nah, di situ bedanya gitu ya. Karena levelnya hierarkinya itu lebih tinggi, maka defaultnya itu dia bisa melihat bawahnya otomatis gitu.
Defaultnya begitu memang di apa ya di HIS 2 hierarki itu nanti akan berkaitan dengan hak akses juga gitu. Nah, cuman memang dibatasi pada karakteristik atau struktur dari hierarki organisasinya tersebut gitu. Ini kita buka ya untuk dinas kesehatan. Yang tidak ada bintangnya ini nanti diakses oleh dilihat ya, maksudnya nanti akan muncul di dashboardnya user ya. Baik itu usernya tergantung nanti tadi kita share kemana saja ya. Ini juga sama subnasional kalau saya lihat itu juga share-nya itu di user makro sama admin. Oh ini data DMI Rasya ini juga siapa nggak tahu saya. Terus kemudian maturitas digital. Oh sorry sorry kok maturitas kematangan digital sama maturitas digital. Oh bedanya apa nih? Oh sorry sorry yang maturitas digital itu yang error ini kemarin. Error terus nggak bisa di delete gitu. Akhirnya kita bikin baru yang di sini. Oh ya ya ingat saya. Itu nggak dipakai ini kalau dilihat ini share-nya itu kayaknya juga maturitas enggak maturitas digital rumah sakit ya. Kalau share-nya juga oh ya nggak ada yang bisa share. Saya bisa melihat karena saya dikasih hak akses untuk admin ya. Jadi ini all user no access. Jadi ini nggak kelihatan di tempat lain. Gitu. Ini visualisasinya. Nah, visualisasi ini muncul jika kita menganalisis sudah membuat sorry dashboard ini ya. Dashboard ini kan ada angka-angkanya nih gitu ya. Angka-angkanya, angka-angka ini muncul atau ini muncul, gambar-gambar ini muncul itu jika kita sudah menganalisis satu persatu dari sini. Jadi editnya itu kita tinggal nambah-nambah aja nih. Umpamanya nambah apa? Ini kan nambah visualisasi apa ini? Kita bisa cari di sini yang sudah kita simpan visualisasinya, umpamanya DMI detail gitu ya. Jadi kita bisa masukkan umpamanya di sini hits. Ini umpamanya, sini saya sudah bikin kalau ini icon-icon ini mengindikasikan dia itu visualisasinya apa ya. Kayak contoh di sini kan iconnya itu pivot table sini kalau dilihat ya. Terus kalau dia apa namanya ya bar chart ini stack bar chart ya bentuknya gini, radar chart ya bentuknya gini. Terus 1 2 3 ini single value ya. Kalau dia apa lagi ya yang ada radar chart setahu pi proporsi ya biasanya pro ya proporsi ini pie chart ya jadi kelihatan ya polanya jadi kalau kita tambah ini klik ini insert gitu ya di sini dia nanti akan masuk di dalam dashboard ini tinggal nanti dashboardnya kita tata ini mau di sebelah kiri atau mau di sebelah kanan ya terserah gitu ya mau ditambahkan ini dipindah sana dipindah bawah itu terserah kita atau ini nanti mau dikecilkan di sini ada mau dikecilkan segini ya atau mau digedein ya sesuai dengan kebutuhan ya silakan gitu ya jadi dashboard itu kok jadi begini ya ya udahlah nggak usah disimpan nanti ya Eh, apa terserah nanti usernya gitu mau nambahin apa di sini chartnya apa gitu selama kita buat dulu visualisasinya dashboard itu hanya menggabungkan dari visualisasi yang sudah kita buat dan kita simpan sebelumnya. Gitu. Saya exit dulu. Nah, ini ya kira-kira yang dashboardnya, gambarannya. Lalu kemudian apalagi nih contohnya ya waktu visualisasi. Terus di sini ada monitoring tadi. Oh ini ada contoh yang ini ya contoh. Oh ini contoh validasi lagi nih. Contoh validasi saya coba buka ya. Nah, ini contoh validasi yang kolom ini adalah tingkat RME, yang baris ini adalah level DMI. Nah, jadi ini yang unik juga nih sebenarnya ya. Jadi ada harusnya kan logikanya itu kan level DMI-nya tinggi, maka tingkat RMI-nya mungkin tinggi gitu ya. Mungkin ya. Kalau kita bayangkan pakai ini ya, pakai scatter plot gitu ya. Coba nanti kita eksersikan ya bikin scatter plot ya. Uh, tapi di sini kita lihat bahwa ada level DMI-nya 1 gitu, tapi tingkat RME-nya tingkat 5 gitu ya. Begitu juga sebaliknya, ada DMI yang level 5 tapi tingkat RME-nya 1 gitu. Ya aneh gitu ya. TR 0 bahkan 0 gitu. Ini kemungkinan sih nggak lengkap gitu kemungkinan ya. Kemungkinan dia belum ngisi yang level yang komponen 7 nih gitu. Karena yang di tingkat 1 0, tingkat 2 0, ya pas tingkat 3 ada angkanya dan seterusnya gitu ya.
Jadi ini ini hasil analisis kita yang tahun 2023 ya, data 2023. Jadi sederhana, kita menganalisisnya sederhana. Nah, kita coba ya analisis ya. Analisis data pakai DMI, analisis data DMI ya. Ini. Tadi minta apa? Scatter plot ya. Scatter plot tingkat DMI sama tingkat adopsi RME ya. Eh, Caranya ya bisa kita ini ya, milih ininya dulu, tipe visualisasinya umpamanya scatter. Lalu karena scatter itu ada dua data, maka muncul di sini ya, yang vertikal yang mana, yang horizontal yang mana. Tadi vertikal tadi kita DMI ya, DMI rumah sakit. Tuh, kok nggak ada ya? Ada deh, ini aja deh. Semoga benar ya. Terus di data yang horizontal itu adalah RME. Mana sih? Tingkat RME. Enggak. Ini mungkin ya. Benar nggak sih? Oh iya ya. Nah, karena RME diolah di luar ya. Oke, terus kemudian kita hide. Nah, ini vertikal horizontal yang sudah ada. Organization unit yang mana? Kalau user dia cuma satu nanti munculnya ya. Jadi sebaiknya yang kelompoknya supaya dia setiap satu rumah sakit itu satu data, kita pakai di bawah ini namanya select group, grupnya yang rumah sakit namanya. Itu. Jadi jangan pilih yang sini karena kalau pilih yang sini nanti kalau yang samping ini ya user org unit ya ini ya. Kalau pilih yang ini nanti dia mengagregasikan gitu otomatis. Nah saya nggak mau nih mengagregasikan. Saya pengennya satu rumah sakit satu angka gitu, satu visual. Maka kita pilih yang bawah sini rumah sakit. Ya kita coba aja ya. Terus kita hide ya. Datanya apa, wattnya apa, tempatnya di mana, udah jelas ya. Tadi tempatnya pokoknya rumah sakit tapi dihitung satu-satu gitu. Kemudian periodenya kapan? Apakah last year ataukah mau yang fixed period itu ini bisa bulanan, tapi nggak akan muncul ya kalau data bulanan ya, karena data setnya kan ini DMI kan tahunan ya. Jadi ya harus pasti milih tahunan ya, nggak bisa datanya bulanan ya. Kalau saya pilih relatif period aja, umpamanya years ya, berarti this year atau last year atau last 5 years. Saya pakai yang this years. Ya. Sama aja sih sebenarnya mau yang fixed period. Kalau fixed period itu kan gini, kalau kita pindah tahun depan, itu datanya akan tetap tahun 2024 gitu. Tapi kalau relatif period, kita pindah tahun depan, 2025, ya berarti ya this year, artinya tahun ini, tahun yang berjalan gitu ya. Oke, semoga jalan ya. Saya update, nggak jalan gitu ya. Nah, ini kalau nggak jalan ada dua masalahnya. Apakah karena data DMI, level DMI-nya ini yang nggak benar gitu ya. Ataukah data yang tingkat penggunaan RME-nya yang keliru gitu. Gitu. Kalau poinnya kan organization unit ya. Coba saya cari yang lain ya. Pakai parameter kali ya. Parameternya jangan level DMI sih. Tapi nanti kalau parameternya itu hanya kecil sekali ya. Hanya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya deh. Ganti yang lain aja deh. Nggak ada indikator. Saya indikator. Ini komponen 1, 2, 3, 4. Level maturitas, ini level maturitas di rumah sakit. Ya pernah bikin indikator. Oh kita belum bikin indikator ya. Sebentar, saya coba. Nah, aneh loh. Anehnya mengapa anehnya? Anehnya itu karena tingkat penggunaan RME dia bentuknya itu hanya 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nggak ada koma gitu ya. Jadi nggak ada beda sama DMI. DMI itu kan langsung otomatis dirata-ratakan. Tapi tingkat penggunaan RME itu hanya levelnya fix gitu. Nggak ada level 1,2, 0,3, 0,54 itu nggak ada gitu. Adanya ya level 0, 1, 2, 3, 4, 5. Makanya RME-nya itu ya kalau tadi RME-nya itu horizontal, ya ini yang 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Tapi kalau mau dibayangkan ada garisnya, ini ya dibayangkan ada garisnya. Itu kelihatan kalau sini kan level 0 itu 0 sampai 5 ada. Tapi kalau level 7 itu nggak ada DMI-nya level 1. Ini level DMI-nya kalau di mouse over kan, level DMI-nya yang paling rendah itu 1,22. Ya, agak muncul ya, nggak tahu semua muncul sih di sini ya. Terus kemudian kalau saya mouse over yang ke atasnya itu 2,05. Jadi yang level RME level 6 itu minimal dari DMI-nya adalah 2,1. Untuk yang level 5 minimal DMI-nya 0,65. Jadi
DMI kan kita rata-ratakan dari 6, sorry, ini rumah sakit ya. Oh, rumah sakitnya. Kalau rumah sakit ada 69 pertanyaan ya. Berarti dia dirata-ratakan dari 69 pertanyaan ya. Ya, makanya dia ada angkanya 3,76 terus kemudian ini. Tapi RME enggak gitu. Bedanya di situ ya. Makanya scatter plotnya jadi aneh gitu. Scatter plotnya jadi bentuknya begitu. Mbak, kalau saya ganti umpamanya dari ini ya, dari apa namanya pivot table gitu. Muncul nggak sih? Moga muncul sih. Tapi agak lama karena rumah sakit lumayan banyak ya, 3.000. Nah, muncul ya. Kalau pivot table, ini rumah sakit Atin, tingkat RNA-nya 1, ya, level maturitas digitalnya 2,5. Atau saya mau melihat nih, umpamanya Atin itu di mana sih sebenarnya? Saya lihat di data option set, itu di option. Di situ ada namanya di style, itu ada namanya display organization unit hierarchy. Saya klik di sini, saya update, dia akan muncul hierarkinya gitu. Tapi nggak kelihatan karena kepotong sih. Kolomnya karena panjang banget ya hierarki organisasi. Ini ya contoh ya. Indonesia, dia di Aceh ya. Di Aceh itu di Kabupaten Aceh Selatan. Terus rumah sakitnya namanya Rumah Sakit Umum Daerah H. Yulidin Awai, gitu. Awai ya, Yulidin Awai. Tingkat RMI-nya 3, level maturitas digital rumah sakitnya 2,92. Eh, Kalau diagregasikan gimana ya caranya? Hmm. Row, column, filter. Row, column, filter. Row, column, filter. Nggak bisa ya. Kalau bikin bikin apa table 2 kali 2 ya, yang kayak ini tadi ya, table 2 kali 2 ini ya. Ini kok kayaknya nggak bisa ya. Coba nggak bisa karena ya inilah keterbatasannya dari S2 ya. Makanya beberapa data yang kita olah itu nggak pakai di IS2 langsung sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita pakainya, kita ekspor dulu ke Excel, baru digabungkan dengan sumber data lain, lalu kemudian diolah dengan cara yang berbeda ya, cara pivot table atau cara yang apa ya. Karena di sini nggak walaupun namanya pivot table gitu ya, tapi nggak bisa bikin table 2 kali 2. Nah, sebenarnya ada cara lain gitu ya. Di dalam mana ya, di IS2 itu sebenarnya kita bisa menambahkan fitur, sebentar ya, menambahkan namanya R ya. Eh, Cuman kalau pakai R harus belajar lagi R itu gimana gitu. Tapi kalau Bapak Ibu bisa R, mungkin bisa dieksplorasi ya. Gimana caranya menggabungkan dengan R. Masih menu manajemen, palingnya di sini deh. Nah, app-nya yang ada itu saya, oh bukan. Kita bisa nambah. Oh, atau ditutup ya sama si app app management data approval enggak. Kayaknya nggak diperbolehkan nambah nambah fitur. Hmm. Oh, sorry di app management. Ini app management ada. Jadi kalau mau nambah nanti apa ya? Ada nggak sih R? Sure. Oh, nggak ada ya. Kalau nggak ada bisa custom apps ini. Ini core apps R. Ada nggak? Nggak ada. Hub. Capture broad chart. Ini ada banyak sekali app-app apa namanya? App-app yang lain ya. Kayaknya ada beberapa yang kaitannya dengan kalau manual install kita pakai upload apa ya. Jadi ada banyak yang karena ini dimiliki oleh komunitas, jadi cukup banyak sih sebenarnya yang mengembangkan app-app tertentu. Cuman kadang-kadang begini, app-nya itu nggak ini apa namanya nggak berkembang sesuai dengan perkembangan dari DHIS2-nya. Kadang yang bikin apps itu dalam rangka apa ya penelitian itu ya, yang sifatnya itu nggak continuous gitu. Jadi kalau pas ada dia nanti akan dibentuk terus oh ini Pak Wahmat sudah ada di sini. Kalau di mana? Eh, kalau di DHIS2-nya berkembang terus dia untuk ini ya. Kadang-kadang nggak compliance dengan perkembangan yang baru sehingga ketinggalan. Ya ini contoh ini aja ya apa namanya informasi aja. Nah, lalu kemudian yang kita kembali ke sini, jadi kita bisa merubah datanya ya. Kalau dia nggak muncul, katakanlah ini ya, saya bikin single value gitu. Ini nggak akan muncul nih, single value kosong gitu. Oh, muncul ya, single value muncul. Ini kenapa sih kok muncul? Oh, I see. Organization unitnya rumah sakit. Oh iya ya, karena dia langsung diotomatis diagregasikan ya.
Datanya RME kalau saya, oh ya nggak muncul karena yang muncul itu cuma satu ya kan, data elemennya tadi kan ada dua ya, ada level maturitas sama tingkat penggunaan RME. Nah karena dia single value itu datanya, syaratnya itu datanya itu hanya satu, nggak bisa dua-duanya itu, makanya di sini ada warning gitu ya. Terus kemudian kalau pakai radar chart umpamanya ya, saya ganti radar chart, tahu ya ini pokoknya dicoba-coba aja, ini nggak muncul gitu radar chart. Lah, mengapa? Mungkin sebentar kategorinya, umpamanya kategorinya kebanyakan nih gitu. Datanya dua, kategorinya seriesnya satu ya. Coba aja deh. Kebanyakan ini. Apa kategorinya? Karena dia per semua rumah sakit. Ini rumah sakit semua nih. Ada berapa rumah sakit nih? RS khusus gizi mulut ya. Kalau kita ganti, umpamanya organization unitnya jangan ini nih, jangan apa namanya, jangan rumah sakit, jangan satu-satu. Jadi diagregasikan aja di level nasional atau di level user. Kalau saya usernya nasional, maka otomatis nasional. Kalau saya usernya di level provinsi DIY, maka dia hanya yang muncul itu hanya yang provinsi DIY. Kalau saya user apanya ada di kabupaten, maka saya di kabupaten. Kalau di Vaskes, maka hanya Vaskes saja yang muncul. Saya update. Nah, ini yang 2024. eh Sayangnya karena variabelnya cuma berapa nih, datanya cuma satu ya, cuma dua datanya. Jadi yang muncul kurang banyak sih. Itu aja sih, cari komponen ya. Nih, komponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Ini indikator. Coba saya update. Oh, nggak muncul juga. Muncul tapi ininya, apa namanya? Sorry, kategorinya tuh keliru. Nah, ini dirubah ininya ya. Apa namanya? Kategorinya dirubah. Tadi kan organisasinya di bawah. Kalau saya update hilang, terus harusnya yang di bawah itu adalah datanya yang kategori. Ya, gitu. Jadi muncul ya, ininya, cara menganalisis datanya. Nah, kemudian yang mungkin penting lagi untuk kita pelajari itu adalah karena tadi kita menampilkan sesuatu pakai pakai datanya itu ya, datanya itu kalau ada ini apa nih namanya, logo apa ya, tanda kuadrat ya. Eh, itu ini adalah tanda kalau dia itu adalah indikator. Indikator itu hasil dari perhitungan data elemen dengan data elemen yang lain atau data elemen dengan konstanta gitu. Nah, saya ambil contoh ini level maturitas digital rumah sakit ini ya. Ambil yang ini ya. Nah, kita masuknya ke menu indikator maintenance ya, maintenance tadi ya. Maintenance supaya biar lo kok menghilang. Aduh, oh ini maintenance. Terus kemudian di sini ada indikator. Nah, indikatornya ambil salah satu contoh tingkat kematangan tadi ya. Hmm, hmm. Tingkat maturitas atau kematangan tadi? Maturitas ya. Nah, ini. Tingkat maturitas digital makro umpamanya. Nah, di sini pasti akan ada nama numerator sama denominator. Ini yang harus kita isi ya. Dia mau dia annualize atau tidak, ini mungkin diabaikan saja. Edit numerator. Nah, numerator itu pembagi. Jadi semua parameter ya. Kemudian ini semua parameter itu ditambahin gitu ya. Ini tapi ini yang masuk itu kodifikasinya. Jadi pertanyaan nomor satu ditambah pertanyaan nomor dua, ini kan ada tambahnya ya. Tambah nomor tiga, tambah nomor empat dan seterusnya dan seterusnya. Terus kemudian dibagi 13 ya. Dibagi 13 kenapa ya? Sebentar, saya bingung ini kenapa kok dibagi 13. Nanti saya cari dulu ya. Eh, jadi kalau dia nanti di bawahnya itu, oh ini valid gitu ya. Kalau dia valid ya berarti kita bisa mengeksekusi gitu ya, cancel. Terus denominator jumlah parameternya 5. Nah, saya jadi bingung ini. Kenapa 5 ya? Kenapa tadi 13? Kenapa ini 5 ya? Eh, Lupa saya. Ini nanti tak cari lagi. Kenapa kok tadi dibagi 13 terus ini jumlah denominatornya kok 5? Jadi logikanya itu kita harusnya ada sekian banyak pertanyaan. Terus dari pertanyaan itu kemudian dibagi apa ya? Kan ada skor maksimalnya ya. Nah, harusnya dikali dibagi skor maksimal gitu. Skor maksimal katakanlah ada 10 pertanyaan, masing-masing pertanyaan skor maksimalnya 5 5 5 5. Kalau dijumlahkan berarti kan 5 kali 10 ya, 50 ya skor maksimalnya. Nah, harusnya eh, pembaginya adalah 50 gitu, kira-kira begitu. Kalau untuk melihat parameter, tapi kok kenapa kok dibagi 13 dulu?
terus kemudian dibagi ini, nanti saya cari lagi, saya lupa ini mengapa ini. Tapi prinsipnya gini, prinsipnya data elemennya apa? Data elemen tadi kita tahu bahwa isinya itu angka 0 sampai 5 gitu. Dan kalau dia jawaban itu variasinya minimal 0 maksimum 5 ya. Kalau dia dijawab oleh 100 organization unit ya berarti ya masing-masing itu bisa variasi tuh jawabannya antara satu dan yang lain. Nah, sehingga kita cari rata-ratanya untuk kemudian bisa ditampilkan ya di situ. Nah, saya cancel. Nah, sehingga pada saat kita membuat visualisasi tadi ya, data visualizer. Jadi satu ininya apa? Apa namanya? Visualisasinya mau bentuk apa? Datanya apa? Apakah datanya nanti data elemennya langsung ya? Berarti yang data elemen yang kita buat tadi ya, masing-masing pertanyaan tadi, ataukah kita pakai indikator? Indikator tadi berdasarkan apa yang sudah kita hitung gitu ya, sudah kita kalkulasi sebelumnya. Nah, ini contohnya umpamanya kepemimpinan indikator yang makro itu ada 5, terus kemudian kalau saya update itu ya lima-limanya muncul gitu kualitas data dan penggunaan data gitu. Di mana indikator tadi kita buat di eh, di di fitur maintenance ya di sini. Jadi di fitur maintenance itu semuanya pokoknya mulai dari organization unit, buat data elemen, membuat form, membuat indikator, mengelompokkan organization unit, mengelompokkan indikator, mengelompokkan data elemen, semuanya ada di sini ya. So, untuk tujuannya nanti pada akhirnya untuk mempermudah kita untuk melakukan analisis data di dalam DMI. Eh, Mungkin ini sudah jam 16.30. Ada satu lagi yang ingin saya tunjukkan. Hasilnya, jadi di timnya DMI-nya Kemenkes itu membuat namanya dashboard, tapi dashboard yang lainnya. Namanya dashboard benchmark sama dashboard feedback. Nah, dashboard benchmark ini, feedback ini di menu yang berbeda di DMI, di mana di sini ya, di paling bawah ini. Ini ada feedback sama benchmark. Ya, dua ini dibuat. Ini makanya tadi saya sebut bahwa oh kita tuh sebenarnya bisa loh membuat apa namanya modul atau apps tambahan di sini gitu. Tapi dengan melihat karakteristik dari ininya ya aplikasinya, datanya dan seterusnya ya. Nah, contoh umpamanya di dashboard benchmark ini ya. Nah, benchmark ini kayak semacam apa ya? Aduh, kok error. Anda belum mengisikan data tahun 2024. Waduh, 2023 dulu gitu. Mau lihat rumah sakit mana? Oke, rumah sakit ini deh. Nah, ini data benchmark. Itu satu dia menampilkan komponen satu rata-ratanya berapa? Waduh, rata-ratanya 0,08. Oke. Lalu kemudian untuk yang subkomponennya front office skornya berapa? Terus skor rata-rata nasionalnya berapa? Jadi saya bisa membandingkan saya dibandingkan rata-rata nasional itu berapa gitu. Nah, ekspektasinya di dalam front office ini adalah ini gitu, ekspektasinya. Jadi deskripsi front office itu apa, lalu kemudian ekspektasinya apa. Jadi ini untuk sebenarnya tujuannya untuk melihat apa ya, saya itu di mana posisinya dibandingkan dengan yang lain. Lalu kalau saya ingin meningkatkan pematangan digital saya, apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, ekspektasinya adalah ini. Itu juga yang lain di bawahnya back office itu sama ya. Back office saya ini kosong dia karena nggak ngisi nih kayaknya. Kita ganti rumah sakit lain kali ya, yang ini ya, yang lebih Sarjito namanya. Ada nggak sih? Ada Sarjito. Nah, Sarjito, wow, Sarjito tinggi 4,25. Jadi di komponen satu dia 4,92, di front office dia 4 ya, di back office dia 5 ya, skor rata-ratanya 4 gitu. Kemudian kualitas teknologi informasinya dia 5, pada rata-rata nasionalnya 3, jadi dia ya tinggi Sarjito. Skor rumah sakit 5 ya tinggi, tinggi banget. Jadi ekspektasinya apa di sini. Begitu juga yang standar dan interoperabilitas, terus kemudian ini. Tapi dia secara umum ya, dia melihat komponen sama subkomponen. Nah, berbeda dengan yang feedback ya. Feedback ini dia lebih spesifik ke masing-masing apa ya? Masing oh, kok nggak ada saat itu. Oh, ada. Masing-masing parameter gitu. Walaupun dia ada komponen sama subkomponen ya.
Subkomponen nggak ada subkomponennya. Jadi ada komponennya, tapi bawahnya itu langsung pertanyaannya gitu. Satu A1 dia berapa? 4 rata-rata sekian. Satu B2 itu berapa? Terus kemudian yang di satu C1, jadi dia langsung komponen langsung sorry subkomponen langsung komponen ya komponen langsung pertanyaan gitu. Jadi umpan baliknya apa nih umpan baliknya? Tapi umpan baliknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi gitu. Jadi ini juga kalau kalau saya sebagai fasilitas kesehatan itu harapannya dari umpan balik ini nanti bisa ditindaklanjuti gitu ya. Kira-kira begitu ya dari sini dan ini bisa dicek sampai bawah 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 bawah. Nah, ini kebetulan fiturnya tahun 2023 baru rilis dan belum banyak diperkenalkan oleh rumah sakit maupun ke dinas kesehatan. Jarang yang melihat ini ya. Sebenarnya kalau kalau melihat ini saja apa namanya sudah punya ide itu sebenarnya untuk perbaikan, untuk kemudian nanti apa ya eh, mengembangkan konteks di rumah sakitnya nanti apa yang mau diprioritaskan gitu. Kira-kira gitu. Kalau saya dibandingkan dengan rata-rata nasional, usaha itu masih rata-rata atau jauh atau mungkin sudah tinggi. Kalau Sarjito mungkin tinggi ya. Nah, kalau di rumah sakit yang lain barangkali mungkin berbeda ya. Nah, sehingga umpan baliknya ini eh, apa ya disesuaikan dengan skornya ini. Oh, ini aneh nih, rumah sakit sebaiknya menyelenggarakan tata kelola sesuai praktik terbaik. Nggak tahu nih. Ini eh, skor nol. Oh, umpan baliknya. Harusnya umpan baliknya ini kalau logika yang kita pakai itu umpan baliknya ini jadi setiap skornya rumah sakit itu kan ada jawabannya. Itu umpan baliknya tuh beda-beda tuh gitu. Jadi kalau dia skornya di pertanyaan ini skornya satu, ini dia umpan baliknya ini. Kalau skornya dua, umpan baliknya ini. Skornya tiga, umpan baliknya ini gitu. Itu beda-beda nih. Beda dengan yang benchmark tadi. Kalau benchmark tadi sama, semuanya sama. Nggak ada beda. Karena kita melihatnya ekspektasinya dari subkomponen itu apa gitu. Nggak melihat ke masing-masing parameter. Bedanya di situ sih. Nanti mungkin bisa dieksplorasi ya nanti di apa namanya di ini. Ada yang aneh ya wajar ya. Yang aneh karena ini juga belum divalidasi sih sebenarnya. Oke, baik. Mungkin saya kira itu ya. Jadi yang untuk pertemuan kali ini kita lebih banyak satu bagaimana menganalisis, terus kemudian apa saja yang dianalisis ya di dalam DMI, terus kemudian yang berikutnya adalah dashboard feedback dan dashboard. Sebenarnya ini dashboard itu untuk tindak lanjut ya, untuk merencanakan tindak lanjut sebenarnya. Harapannya begitu gitu. Cuman susah ya kalau umpamanya fasilitas kesehatan itu tidak didampingi, kemungkinan akan terabaikan itu hasil-hasil ini akan terabaikan hanya sekedar apa ya? Oke, saya ngisi terus kemudian hasilnya ini oh ya sudah gitu. Nah, tapi nggak ada tindak lanjut dari hasil isian itu. Fitur messaging tidak dipakai ya kita sebenarnya ini untuk apa namanya ya? Untuk menginformasikan hasil gitu ya. Oke, mungkin saya kira itu yang untuk kali sesi hari ini ya. Nah, ini saya masih memfollow up terkait dengan pemberian akses ke Bapak Ibu semua, karena saya sendiri pun nggak bisa ya untuk membuat user, bisa nggak sih? Bisa, tapi mungkin hak aksesnya nanti nggak bisa, percuma juga gitu nanti ininya. Oke, baik, mungkin saya kira itu Mbak Putri, mungkin saya kalau ada yang mau bertanya gitu untuk terkait sama ini bisa di ya bisa chat atau mungkin bisa raise hand juga boleh. Saya stop dulu ya untuk share. Baik, terima kasih Pak Gugu atas penyampaian materinya. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk bisa raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, isi saja ini. Belum ada sepertinya sudah paham deh Pak Gugu. Ya, nggak apa-apa. Ya, kalau tidak ada mungkin kita tutup aja ya Mbak Putri ya untuk nanti bisa kita lanjutkan minggu depan ya nanti untuk apa namanya diskusi selanjutnya. Mungkin dari saya cukup Bapak Ibu sekalian terima kasih sekali atas kehadirannya. Saya kembalikan ke Mbak Putri, boleh ditutup Mbak, silakan. Baik, terima kasih Pak Gugu. Kita sudah di penghujung acara Bapak Ibu. Terima kasih atas sekian waktunya untuk bergabung di Zoom sore ini. Kita akan melanjutkan acara untuk ketiga di minggu depan. Untuk Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar presensi yang ada di chat. Kita akhiri acara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.